bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julani Zean dari jurusan Teknik Industri Prodi Fakultas Teknik. Saya di sini akan mempresentasikan topik saya mengenai pemahaman dan pengenalan e-commerce dan sejarah perkembangan e-commerce. Ada peribahasa bilang kita tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Baik, saya akan mulai dengan pembahasan topik pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan memahami dan mengenal apa itu e-commerce dan melihat sejarah perkembangan, mempelajari model bisnis, keuntungan, tantangan, jenis-jenis e-commerce, pelaku di dalamnya, tren masa depan, hubungan e-bisnis dengan e-commerce, dan sistem informasi manajemennya. Yang pertama itu, kita akan memahami tentang pengertian e-commerce terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melihat pengertian e-commerce. Yang pertama itu definisi e-commerce. E-commerce sendiri itu suatu aktivitas atau kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau digital seperti pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet. Terus kita juga bisa tahu ada keunggulan e-commerce. Nah, keunggulan e-commerce itu bisa membawa banyak manfaat seperti akses pasar yang lebih luas, biaya operasional yang lebih rendah, dan kemudahan dalam berbelanja. Lalu yang ketiga ada tantangan e-commerce. E-commerce juga bisa menghadapi tantangan ya, seperti ada keamanan data, persaingan yang ketat, dan logistik pengiriman yang efisien. Lalu yang ketiga itu ada sejarah e-commerce. E-commerce sendiri itu singkatan dari electronic commerce, merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sejarah e-commerce telah melalui beberapa tahap penting. Yang pertama itu seperti pada tahun 1970-an, itu perkembangan awal sistem elektronik untuk pertukaran data bisnis antara perusahaan. Lalu di tahun 1990, internet mulai ada, terus menjadi luas dan digunakan, dan perdagangan elektronik mulai berkembang pesat. Lalu pada tahun 1994, Amazon.com itu didirikan sebagai salah satu toko online pertama di dunia. Lalu pada tahun yang sama, Netscape meluncurkan browser web komersial pertama yang memungkinkan akses lebih mudah ke situs-situs e-commerce. Pada tahun 1995, eBay diluncurkan sebagai platform lelang online yang populer. Pada tahun 1998, PayPal didirikan sebagai solusi pembayaran online yang aman dan nyaman. Pada tahun 2000-an, e-commerce makin berkembang dengan pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Sejak itu, e-commerce terus tumbuh dan berkembang, membuka peluang bisnis baru dan mengubah cara kita berbelanja. Nah, tadi di PPT sendiri itu ada perkembangan dari perkembangan awal, lalu internet dan World Wide Web, lalu ada mobile e-commerce. Yang pertama itu perkembangan awalnya yang tadi sudah dijelaskan, lalu yang kedua internet dan worldwide juga, mobile e-commerce juga. Mobile e-commerce itu dalam dekade terakhir e-commerce telah mengalami peningkatan signifikan dengan kemajuan teknologi mobile dan penggunaan smartphone yang meluas. Di zaman ini siapa sih yang tidak mempunyai smartphone kan? Lalu ada model bisnis dalam e-commerce. Sebetulnya model bisnis itu banyak, cuman yang sering kita ketahui itu cuma ada 3, bisnis to consumer atau sering disebut juga B2C,
lalu business to business atau sering disebut dengan B2B, lalu consumer to consumer atau sering juga disebut dengan C2C. Model bisnis dalam e-commerce itu yang pertama ada retail online, menjual produk langsung kepada konsumen melalui toko online. Lalu ada marketplace, platform yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi. Lalu ada subscription, menawarkan langganan atau keanggotaan dengan akses terbatas ke produk atau layanan tertentu. Lalu ada affiliate marketing, mendapatkan komisi melalui penjualan produk atau layanan orang lain melalui tautan afiliasi seperti TikTok Shop ya. Lalu ada dropshipping, menjual produk kepada konsumen tanpa harus menyimpan stok sendiri dengan pemasok yang mengirimkan produk langsung ke konsumen. Terus ada SaaS atau Software as a Service, menyediakan perangkat lunak atau aplikasi melalui langganan bulanan atau tahunan. Lalu ada auction atau lelang, menawarkan produk kepada pembeli melalui proses lelang, di mana harga ditentukan oleh penawaran tertinggi baru bisa didapatkan. Lalu peer-to-peer atau juga P2P, memungkinkan individu untuk menjual atau membeli produk atau layanan secara langsung antara sesama pengguna. Lalu ada business to consumer, itu model bisnis di mana pelaku bisnis menjual produk langsung kepada konsumen seperti toko online dan marketplace tadi. Lalu business to business atau sering disebut juga dengan B2B, itu model bisnis di mana pelaku bisnis menjual produk atau jasa kepada pelaku bisnis lainnya. Terus yang ketiga itu ada consumer to consumer atau sering disebut juga C2C, model bisnis di mana konsumen menjual produk atau jasa kepada konsumen lainnya seperti platform penjualan barang bekas dan situs lelang online seperti yang peer to peer ya, auction atau lelang ya. Lalu ada keuntungan dan tantangan dalam e-commerce. Keuntungan e-commerce itu apa aja sih? Nah, yang pertama, aksesibilitas. Konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Itu keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua, pilihan produk. E-commerce menyediakan akses ke berbagai produk dan merek dari seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada biaya rendah. Pendirian dan operasional toko online seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan toko fisik. Makanya kemarin itu ada sempat demo begitu kan, yang penjual di Tanah Abang itu, karena dia kurang mencakup tentang e-commerce dan dia tidak berkembang secara bisnisnya. Terus ada juga promosi dan pemasaran. E-commerce memungkinkan pengguna strategi pemasaran digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Lalu ada analitik dan data. Data yang dikumpulkan dari transaksi e-commerce dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi bisnis. Terus ada tantangan e-commerce. Apa aja sih tantangannya itu? Yang pertama, kompetisi. Persaingan di dunia e-commerce sangat tinggi dengan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Lalu ada keamanan dan privasi. Penting untuk kita menjaga keamanan data pelanggan dan melindungi privasi informasi pribadi. Lalu ada logistik dan pengiriman. Memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal manajemen stok dan pengiriman produk. Lalu ada percaya dan mengatasi keraguan, mengubah persepsi konsumen yang skeptis terhadap pembelian online dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Itu adalah penting. Lalu pengalaman pengguna,
Menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan mudah digunakan adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan. Lalu ada juga jenis-jenis e-commerce-nya. Jenis-jenis e-commerce itu ada business to consumer atau juga sering disebut dengan B2C. Itu transaksi e-commerce antara bisnis dengan konsumen akhir. Lalu ada business to business atau sering disebut juga dengan B2B, transaksi e-commerce antara bisnis dengan bisnis lainnya. Lalu ada consumer to consumer atau sering disebut juga C2C, itu transaksi e-commerce antara konsumen dengan konsumen lainnya. Lalu consumer to business atau sering disebut juga C2B, itu transaksi e-commerce antara konsumen dengan bisnis, seperti ketika konsumen menjual produk atau layanan mereka kepada bisnis. Lalu government to consumer atau sering disebut juga dengan G2C, transaksi e-commerce antara pemerintah dengan konsumen seperti pembayaran pajak atau pendaftaran online. Lalu ada government to business atau sering disebut juga G2B, transaksi e-commerce antara pemerintah dengan bisnis, seperti lelang pemerintah atau pengadaan barang dan jasa. Lalu ada pelaku e-commerce. Siapa aja sih pelaku dalam e-commerce? Yang pertama itu konsumen, yaitu individu atau kelompok yang melakukan transaksi pembelian produk atau layanan melalui platform e-commerce. Lalu yang kedua itu bisnis, perusahaan atau entitas bisnis yang menjual produk atau layanan kepada konsumen atau bisnis lain melalui platform e-commerce. Lalu pemerintah, instansi pemerintah yang terlibat dalam transaksi e-commerce baik sebagai penjual atau pembeli. Lalu penyedia layanan pembayaran, perusahaan atau platform yang menyediakan solusi pembayaran online untuk memfasilitasi transaksi e-commerce. Lalu logistik dan pengiriman, perusahaan atau jasa pengiriman yang bertanggung jawab dalam mengirimkan produk dari penjual ke konsumen. Lalu platform e-commerce, situs web atau aplikasi yang menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi e-commerce. Jadi itulah pelaku dalam e-commerce. Lalu ada tren masa depan e-commerce. Tren masa depan e-commerce itu ada eksperimen dengan realitas augmented atau sering disebut juga dengan AR dan virtual, atau sering dijuluki juga dengan VR. Penggunaan teknologi AR dan VR dalam e-commerce akan memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan impresif. Lalu ada penyempurnaan pengalaman pembelian dengan kecerdasan buatan AI. Penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan layanan pelanggan yang lebih efisien. Lalu ada juga pengembangan e-commerce mobile. Pertumbuhan penggunaan ponsel pintar akan mendorong pengembangan aplikasi e-commerce yang lebih responsif dan dioptimalkan untuk pengalaman belanja mobile. Lalu ada peningkatan keamanan dan privasi, fokus pada perlindungan data, pelanggan, dan keamanan transaksi akan menjadi prioritas dalam e-commerce. Lalu ada peningkatan penggunaan pembayaran digital. Penggunaan metode pembayaran digital seperti dompet digital dan cryptocurrency akan terus meningkat. Lalu ada pengiriman cepat dan percaya. Inovasi dalam logistik dan pengiriman akan memungkinkan pengiriman produk yang lebih cepat dan terpercaya. Lalu ada hubungan e-bisnis dengan e-commerce. E-bisnis sendiri dan e-commerce itu saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. E-bisnis itu konsep yang mencakup semua proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk pengelolaan bisnis, komunikasi, dan transaksi. E-commerce di sisi lain adalah subset dari e-bisnis yang fokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Dalam konteks e-bisnis, e-commerce itu salah satu komponen penting. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan mereka melalui platform online.
Dengan adanya e-commerce, pelanggan dapat melakukan pembelian langsung melalui situs web atau aplikasi. Transaksi ini dapat melibatkan pembayaran online, pengiriman barang, dan layanan pelanggan secara digital. Lalu ada sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen e-commerce adalah platform atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola operasional bisnis e-commerce secara efektif dan efisien. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti manajemen inventaris, pengelolaan pesanan, manajemen pelanggan, analisis data, dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen e-commerce, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi bisnis mereka, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan pesanan, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pelanggan dan kinerja bisnis mereka. Nah, dari presentasi tadi, saya menyimpulkan bahwa e-commerce itu menggambarkan suatu aktivitas jual beli secara online atau elektronik melalui internet. Seiring dengan perkembangan teknologi, e-commerce telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal diperkenalkan. Dan pemahaman dan pengenalan e-commerce penting untuk memahami potensi dan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Dan seiringnya dengan perkembangan e-commerce terus-menerus berinovasi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan efisien bagi kita semua atau bagi pengguna.